Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena kita ketahui bulan Ramadan selain dikenal dengan Syahrul Asyam, bulan puasa, bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulan yang mengingatkan kita semuanya untuk kita kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali untuk membacanya, kembali untuk mentadaburi isinya dan sekaligus mengamalkannya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita insya Allah akan bersama-sama mentadaburi ayat Al-Quran yang dinamakan oleh para ulama dengan ayat hukukil asyrah, ayat yang berkaitan dengan 10 hak. Makanya tema kita 10 hak yang wajib ditunaikan. Itu berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Ya mungkin bagi yang di HP-nya atau ada mushaf, silakan lihat surat An-Nisa ayat 36, ayat yang dinamakan dengan ayat hukukil asyrah, ayat yang berkaitan dengan 10 hak yang wajib ditunaikan. Dan insya Allah kajian kita tentang ayat tersebut akan merujuk kepada tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di yang berjudul Taisir Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah
yang merupakan guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan juga kita akan menukil sedikit dari kutip buku kecil tulisan muridnya Syekh Abdurrahman Sa'di tadi, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hukukun da'at ilaihal fitrah, hak-hak yang dituntut oleh fitrah manusia, wa qararatha asy-syariah, dan diikrarkan oleh syariat Islam. Nah, kita mulai membaca ayatnya dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan beribadalah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada karib kerabatmu, demikian pula kepada anak yatim, orang miskin, tetangga yang masih memiliki kekerabatan, dan juga tetangga yang jauh yang tidak memiliki tali kekerabatan, wasahibi bil jambi, dan teman dekat, wabni sabil, musafir, dan wa ma malakat aimanukum, yang kalian miliki entah dari budak ataupun hewan ternak. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini yang dikenal dengan ayat hukukil asyrah, ayat yang berkaitan dengan 10 hak atas kita yang wajib untuk kita tunaikan. Tadi yang pertama hak Allah, hak orang tua, hak karib kerabat, hak anak yatim, hak orang-orang miskin. Kemudian yang keenam, tetangga yang masih memiliki kekerabatan dengan kita, tetangga yang tidak memiliki kekerabatan, kemudian teman sejawat, nanti akan ada perinciannya juga, kemudian ibni sabil, musafir, dan budak ataupun hewan ternak. Ini 10 hak yang wajib ditunaikan. Langsung saja kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat tadi. Kata beliau, ya'muru ta'ala ibadahu biibadatihi wahdalah syarikalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Ini merupakan hak pertama dan yang paling utama. Dan inilah prioritas utama dalam Islam. Yang paling penting dalam agama Islam adalah at-tauhid. Makanya Allah dahulukan dari semua hak-hak yang setelahnya. Jadi harus betul-betul kita pahami, kita tanamkan dalam diri kita, yang paling penting dalam Islam adalah at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Harus ada skala prioritas, semuanya penting. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, keseluruhan. Harus mengamalkan Islam dalam segala aspek kehidupan. Namun ada skala prioritas dalam Islam. Al-aham fal muhim, ada yang paling penting dan yang penting. Seperti di sini,
Yang paling penting kata Allah, yang paling utama dan yang pertama, wa'budullah wa tusyriku bihi syai'ah. Seperti yang juga kita sampaikan pada ahad yang lalu, dari 10 kaidah tazkiyatun nufus, yang pertama at-tauhid aslut tazkiyah. Dan ini sekali lagi merupakan metode Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tauhid dan tauhid itu yang paling penting. Makanya para nabi, para rasul, dakwah pertama mereka tentang at-tauhid, agar manusia menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Dan ini yang juga disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa 36 sebelum menyebut hak orang tua, hak kerabat dan seterusnya. Yang paling penting hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah atas kita? Apa kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? U'budullah, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, serahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita sampaikan, perintah pertama dalam Al-Quran, perintah untuk bertauhid. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Yang berhak diibadahi yang bisa menciptakan manusia, yang bisa menciptakan langit dan bumi, itu yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Yang tidak bisa menciptakan tidak berhak untuk diibadahi. Makanya ada hubungan erat, kata para ulama, antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau kita sudah yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengaturnya, yang menguasainya, maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Maryam, kalau tidak salah 60, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Allah Rabb langit dan bumi dan yang di antara keduanya, maka ibadahilah Rabb yang menciptakan langit dan bumi tadi. Kenapa kita hanya menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang tidak bisa menciptakan langit dan bumi tidak berhak untuk disembah. Makanya Allah ketika mencela orang musyrikin jahiliyah, Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mengapa mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Ini sekali lagi, u'budu rabbakum, ibadahilah Rabb kalian. Perintah pertama dalam Al-Quran, perintah untuk bertauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah. Demikian pula larangan pertama dalam Al-Quran, larangan dari berbuat syirik. Kalau tadi surat Al-Baqarah ayat 21, perintah pertama dalam Al-Quran perintah bertauhid, larangan pertama dalam Al-Quran larangan berbuat syirik. Surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa huwa dukhul tahta ridqi ubudiyatihi. Ketika kita mengesahkan Allah dalam ibadah, maka kita telah menjalankan status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya abdun lillah. Apa artinya abdun lillah? Yang beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. At-tauhid ini sudah kita sampaikan berulang kali,
merupakan tujuan Allah menciptakan hidup kita. Tauhid merupakan intisari dakwah para nabi, para rasul. Tauhid merupakan perintah pertama dalam Al-Quran. Tauhid merupakan kewajiban pertama bagi setiap manusia. Tauhid merupakan kuncinya surga. Tauhid syarat diterimanya amal ibadah. Luar biasa pentingnya tauhid. Maka sangat disayangkan kalau ada orang-orang yang meremehkan atau bahkan nyinyiri dakwah kepada at-tauhid. Padahal sekali lagi ini yang paling diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang pernah Rasul sampaikan kepada sahabat beliau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis yang masyhur, Rasul SAW bertanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'ad bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul menjawab, haqqullah 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bi syai'ah. Hak Allah atas hamba untuk hamba itu menyembah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan ini adalah a'zamul huquq. Ya, kita nukilkan sedikit-sedikit dari atau kita tambahkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Masalahnya sama tentang masalah hak-hak yang wajib ditunaikan, di antaranya hakullah. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, hadal haqqu ahaqul huquq. Ini adalah hak yang paling wajib ditunaikan. Wa aujabuha wa a'dhamuha, dan yang paling agung adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu haqqullahi ta'ala al-khaliq al-azim al-malik al-mudabbir jamil umur. Karena ini adalah hak Allah yang maha menciptakan, yang maha agung, yang maha menguasai, yang maha mengatur alam semesta dan segala urusan. Kemudian beliau mengatakan, wal falau hajaba anka fadlahu tarfata'in la halakta. Kata beliau, seandainya Allah menghijabi atau mencegah karunia-Nya atas kalian sekejap mata saja, engkau akan binasa. Artinya kita bisa hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah selesai makan kita diajarkan zikir apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan, telah memberikan aku rezeki, yang tidak ada kekuatan dan daya pada diriku kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Ini adalah hak Allah atas kita. Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan makan kepada kita, memberikan berbagai macam bentuk kenikmatannya. Maka kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah. Walau mana'aka rahmatahu lahdatan lama ishtah. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, seandainya Allah tidak menurunkan rahmatnya atasmu sekejap saja, maka tidak akan mungkin engkau bisa hidup di atas muka bumi ini. Fa idza kana hadza fadlu 'alaika wa rahmatu bika fa inna haqqo 'alaika a'dhamal huquq. Kalau engkau telah menyadari bagaimana nikmat Allah, karunia Allah atasmu, maka hak yang paling agung atasmu adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di antara hak Allah atas kita yaitu wal inqiyat li awamirihi wa nawahi, tunduk patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu tujuan Allah menciptakan kita.
Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia dibiarkan hidup begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bal yu'mar wa yunha. Bahkan Allah memerintahkan kita, melarang kita. Kita hidup untuk diperintah dan dilarang oleh Allah. Kita ini adalah hamba Allah, abdullah. Sebagaimana budak yang dimiliki oleh tuannya. Budak itu hanya diperintah, dilarang oleh apa? Tuannya. Kita harus meyakini kita adalah hamba Allah, abdullah. Ada sekelompok orang-orang liberal yang tidak mau mengatakan mereka sebagai abdullah, sebagai hamba Allah. Naudzubillahi min dzalik, ingin bebas dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan Islam dengan liberal. Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk meyakini mereka adalah abdullah, hamba Allah. Namanya hamba Allah, namanya budak, itu terikat dengan aturan dari tuannya. Dan manusia itu sekali lagi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka harus terikat dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak Allah atas kita semuanya. Mahabbatan, dan ketika kita melaksanakan perintah Allah harus didasari oleh kecintaan. Seperti kita sekarang ini berpuasa, jangan sekedar hanya puasa, namun karena kita cinta kepada Allah, karena kita cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih ingat 7 syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapa yang masih ingat 7 syarat la ilaha illallah? Nah, tombongan tuh. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 7 syarat la ilaha illallah? Iya Pak, Masya Allah. Yakin ya, yang ilmu yakin, tunduk, cinta, baik, Masya Allah. Ya, regu kanan ini, ada enggak yang jawab? Mengulangi lagi lah. Nah, masa kalah? Nah, baik. Syurutul la ilaha illallah sebagaimana kata Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dengan 7 syarat itulah kalimat tauhid diikat dan dalil-dalilnya ada pada nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu. Fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa mengambil manfaat dari kalimat tersebut, dari ucapannya tersebut, kecuali dengan menyempurnakan 7 syarat itu. Apa 7 syarat itu? Yang pertama al-ilmu, mempelajari tentang la ilaha illallah, apa makna yang benar darinya, apa surut-surutnya, apa rukun-rukunnya, apa pembatal-pembatalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua al-yakin, meyakini, tidak ada keraguan. Kemudian yang ketiga al-qabul, menerima. Yang keempat al-inqiyad, tunduk patuh. Tadi al-inqiyad, tunduk patuh kepada perintah Allah, larangan Allah, itu juga termasuk syarat la ilaha illallah. Demikian pula as-sidqu, kejujuran. Dan yang keenam al-ikhlas, memurnikan ibadah karena Allah, untuk Allah. Dan yang ketujuh al-mahabbah, cinta. Cinta terhadap kalimat tauhid, cinta kepada Allah, cinta kepada syariat Allah, cinta kepada perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ketika meninggalkan larangan Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan tentang ciri orang beriman dalam surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat amat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzullan,
Dan orang-orang yang bertauhid ketika beribadah kepada Allah itu dengan merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasan lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ini sekali lagi bagian daripada syarat-syarat la ilaha illallah. Fi jami'il ibadat al-zahirati wal batinah. Ketika melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu dengan tadi kecintaan, ketundukan, merendahkan diri, memurnikannya hanya kepada Allah dalam semua ibadah yang zahir maupun yang batin. Jadi kita harus memahami ibadah itu luas, tidak hanya ibadah lahiriah seperti puasa, salat, namun ada juga ibadah batiniah seperti rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mengimani takdir Allah, ridha dengan apa yang Allah telah takdirkan, cinta kepada para sahabat Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang beriman yang di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Ini ibadah batiniah. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa yanha 'anis syirki bihi syai'an la syirkan asghar wala akbara. Allah di samping memerintahkan kita untuk bertauhid, mengesahkannya dalam ibadah, Allah juga melarang kita dari kesyirikan. Dan inilah metode Al-Quran. Tidak cukup menyeru kepada kebaikan, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling ma'ruf adalah at-tauhid, yang paling mungkar adalah syirik. Maka kalau kita diwajibkan memerintah manusia kepada misalnya sholat, puasa, zakat, maka lebih dari itu kewajiban kita memerintahkan manusia kepada at-tauhid. Kalau kita diperintahkan oleh Allah melarang dari kemaksiatan seperti minuman keras ataupun narkoba ataupun perzinahan ataupun perjudian, maka lebih dari itu kita diperintah untuk melarang manusia dari kesyirikan. Ini dalam Islam demikian, ada skala prioritas. Namun intinya di sini tidak cukup hanya menyeru kepada tauhid, namun harus melarang dari kesyirikan. Kata Syekh, Allah melarang manusia dari berbuat kesyirikan, entah syirik kecil ataupun syirik besar. Syirik kecil seperti ar-riya, beribadah ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan kedudukan di tengah manusia, seperti yang Rasul sampaikan dalam hadis yang sahih tentang awwalu man tusaru bihimun nar thalatha. Orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka 3 golongan. Mereka semuanya bukan orang-orang yang dalam artian penjahat, pelaku kriminal, bukan. Namun mereka ahli ibadah. Yang satu rajin belajar ilmu agama, namun tujuannya untuk dikatakan alim. Belajar Al-Quran untuk dikatakan al-qari, riya, ingin dilihat dipuji oleh manusia. Yang kedua, rajin bersedekah untuk dikatakan dermawan. Yang ketiga, pemberani dalam berjihad, namun untuk dikatakan pemberani ataupun mujahid dan seterusnya. Ini kata Rasul, 3 golongan ahli ibadah yang dimasukkan pertama kali ke dalam neraka karena tadi tidak al-ikhlas. Maka butuh terus untuk kita mengoreksi keikhlasan niat kita, karena niat dalam hati, dan hati itu sebagaimana dalam bahasa Arabnya ya taqallab, sering berbolak-balik, kadang ikhlas kadang tidak, butuh terus diintrospeksi. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama salaf, mengatakan ma'alastu syai'an asadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati daripada masalah niyah. Maka butuh terus
dikoreksi. Kemudian kata Syekh, la malakan wala nabiyan wala waliyan wala ghairahum minal makhluqin. Allah melarang kita dari syirik kecil dan juga syirik besar. Syirik besar yaitu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali dan selain mereka dari makhluk. Ini yang harus apa? Betul-betul dijauhi. Kalau sudah berbuat syirik dan belum bertobat, tidak akan ada ampun dari Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48 dan juga 116. Kalau sudah berbuat syirik, gugur semua amal ibadah. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sudah berbuat syirik dan belum bertobat sampai meninggal dunia, haram masuk surga. Tempatnya api neraka kekal selama-lamanya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh lagi, alladzina la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran. Makhluk yang disembah selain Allah, siapapun makhluk itu, baik malaikat, baik nabi, baik wali, mereka tidak memiliki bagi diri mereka kemanfaatan ataupun kemudaratan. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Jangankan manusia biasa, jangankan wali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam, tuannya manusia, manusia yang paling mulia di atas muka bumi secara mutlak. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma Allah." Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi diriku kecuali dengan seizin dari Allah. Rasul saja tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendiri, apalagi selain Rasul. Maka tidak boleh disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul saja ketika perang Badar minta tolong kepada Allah, istighasa kepada Allah, ittastaghitsuna rabbakum. Rasul nggak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Beliau sendiri minta tolong kepada Allah, dan Rasul sendiri yang mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Maka kalau sudah kita yakini demikian, tidak boleh menyembah, beribadah, berdoa kepada Rasul, apalagi kepada selain Rasul. Semuanya ibadah hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makhluk tidak memiliki la mautan wala hayatan wala nusyura. Makhluk, jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa mendatangkan kematian ataupun kehidupan, wala nusyura ataupun hari kebangkitan. Maka yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW ketika meninggal dunia yang memakamkan para sahabat. Artinya apa? Meskipun beliau manusia yang paling mulia, tidak memiliki naf'an wala dharran illa masya Allah. Maka tidak boleh menjadikan Nabi Muhammad sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sendiri ketika mendengar ada seseorang mengatakan masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu wahai Muhammad, Rasul marah. Padahal itu hanya sekedar, kalau orang sekarang sesuatu yang kelihatannya sepele, hanya karena kata-kata dan, karena di situ ada unsur menyamakan Allah dan Rasul. Masya Allah wa syi'ta. Kata ulama ini ketergelinciran lisan. Kata-kata dan, karena Allah dan karena Muhammad. Dalam segi bahasa kata-kata dan ada unsur menyamakan. Rasul marah, nggak terima. Padahal itu syirik kecil, apalagi kalau syirik besar. Rasul mengatakan, ataj'aluni lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah?
Dan dari sini kita ketahui Rasul tidak pernah tinggal diam kalau ada kemungkaran, apalagi kesyirikan. Ya. Namun sangat aneh kalau ada orang-orang yang istilahnya gerah, fobi atau alergi dengan nahi mungkar seperti kesyirikan tadi. Padahal ini yang Rasul sering ajarkan kepada kita. Bahkan orang-orang yang menyuruh kepada tauhid, melarang dari syirik, dianggap memecah belah umat. Padahal ini yang Rasul contohkan. Apakah mereka berani menuduh Rasul memecah belah umat? Na'udzubillahi min dzalik. Balil wajib al-muta'ayyan ikhlasul ibadah liman lahul kamalul mutlak min jami'il wujuh. Yang wajib atas seorang hamba mengikhlaskan, memurnikan ibadah kepada zat yang maha sempurna dari segala sisinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau tadbirul kamil, Allah lah yang bisa mengatur semuanya dengan sempurna. Alladzi la yusyrikuhu wa la yu'inu alai ahadun. Dan ketika Allah mengatur alam semesta, tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang mengikuti ataupun yang membantunya, menolong. Ya, Allahu al-Ahad. Summa ba'da ma amara bi ibadatihi wal qiyam bihaqqihi amara bil qiyam bihuquqil ibad al-aqrab fal aqrab. Ya, setelah Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan, menunaikan hak yang pertama dan yang utama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak berbuat syirik. Ya, ini ayat ini adalah makna daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa'budullah itu al-isbat, penetapan. Menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Wala tusyriku bi syai'an, meninggalkan kesyirikan itu adalah an-nafyu, peniadaan. La ilaha illallah ada dua rukunnya. Apa rukunnya? An-nafyu wal isbat. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Itu meniadakan semua sesembahan yang hak, illallah, penetapan al-isbat, kecuali Allah. Ini maknanya sama dengan ayat ini. Wa'budullah, meskipun ada takdim wa ta'khir. Wa'budullah, penetapan hanya Allah yang berhak disembah. Wala tusyriku bi syai'a, melarang dari berbuat syirik. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Ini an-nafyu la ilaha illallah. Dua rukun la ilaha illallah, an-nafyu wa isbat, meniadakan semua selain Allah, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menunaikan hak yang paling agung, yang paling wajib, yang paling utama ini, kemudian Allah memerintahkan kita melaksanakan, menunaikan hak-hak hamba-hambanya, dari yang paling dekat dengan kita sampai yang berikutnya. Dan setelah hak Allah yang paling utama dari hak hamba adalah hak orang tua. Allah mengatakan wabil walidaini ihsan, dan kewajiban kalian berbakti kepada kedua orang tua. Kata Syekh, ahsinu ilaihim bil qaulil karim. Di antara arti berbakti kepada orang tua yaitu berbuat baiklah kepada mereka dengan ucapan yang sopan, yang baik. Wal khitabil latif, ucapan yang lemah lembut. Wal fi'lil jamil, dengan perbuatan yang baik. Bi ta'ati amrihima, dengan mentaati perintah keduanya. Tentunya yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menggandengkan, atau setelah memerintahkan kepada tauhid, melarang dari syirik, kemudian memerintahkan kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Seperti dalam wasiat Luqman, kalau tidak salah ayat ke-14-an,
Luqman, hamba Allah yang saleh, ketika mewasiati anaknya pertama kali, apa wasiatnya? Apa wasiat pertama Luqman kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik, karena perbuatan syirik kedzaliman yang paling besar. Sekali lagi, ini prioritas utama dalam Islam. Bertauhid, meninggalkan syirik. Ini prioritas dakwah ahli sunnah wal jamaah. Al-firqatin najiyah, ad-dakwah as-salafi at-taifah al-mansurah. Dakwah tauhid, melarang dari kesyirikan. Kemudian setelah itu, hamba Allah yang saleh Luqman mengatakan, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah demi kelemahan. Kemudian menyusuinya dalam waktu 2 tahun. Maka kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Kemudian bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ini ayat yang menggandengkan perintah bertauhid dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu memerintahkan untuk engkau beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu memerintahkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Kemudian wabil walidaini ihsana. Kata Imam An-Naisaburi rahimahullah, ada beberapa poin. Kenapa kok digandengkan antara perintah bertauhid dengan berbakti kepada orang tua? Yang pertama, kalau Allah itu yang menciptakan kita, orang tua merupakan sebab kita terlahir di atas muka bumi ini. Ya. Ini sebab mengapa digandengkan sekali lagi perintah bertauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Artinya ada segi, bukan persamaan ya, ada kemiripan. Allah yang menciptakan kita, namun lewat perantara siapa? Orang tua kita. Allah yang menciptakan kita, orang tua kita, sebab kita terlahir di atas muka bumi ini. Yang kedua, Allah tidak pernah bosan untuk mencurahkan rahmat nikmatnya kepada kita, bagaimanapun keadaan kita. Bahkan orang kafir pun Allah berikan apa? Rahmatnya. Allah berikan kesehatan, berikan kekayaan, Allah berikan harta dan seterusnya. Orang tua kita, orang tua secara umum tidak pernah bosan untuk terus mencurahkan kasih sayangnya, semua yang dimiliki untuk apa? Anak-anaknya. Meskipun terkadang anaknya durhaka, anaknya kalau istilah kita mursal, tetap diberikan segala-galanya. Ini kenapa digandengkan perintah bertauhid dengan berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, kenapa digandengkan perintah bertauhid dengan berbakti kepada orang tua? Kata Imam An-Naisaburi rahimahullah ta'ala, karena Allah ketika menciptakan kita, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di akhirnya dikatakan, dan aku tidak menghendaki mereka memberikan aku makan. Demikian pula orang tua ketika mencurahkan segala-galanya untuk anaknya, orang tua tidak butuh balasan dari anak-anaknya. Ada segi apa? Kemiripannya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Demikian pula namanya orang tua. Ini yang keempat, kenapa digandengkan perintah bertauhid dengan perintah berbakti orang tua? Karena orang tua tidak pernah hasad kepada
anak-anaknya meskipun lebih baik daripada dirinya. Ya, mungkin orang tuanya punya harta 100 juta, anaknya punya 1 miliar, tidak ada masalah, nggak ada hasad iri dan dengki. Ya, betul-betul tulus ikhlas dalam mendidik, mengasuh dan juga mentarbiah anak-anak tersebut. Kemudian yang kelima di antara segi atau mengapa digandingkannya perintah bertauhid dengan berbakti kepada orang tua, ini terutama seorang ayah ketika mendapati anaknya punya harta, mungkin anaknya masih kecil, mungkin dapat hadiah dari yang sana dan sini, orang tuanya kepingin harta anak tersebut terus bertambah, ya, sebagaimana Allah ingin untuk apa? Menambah barokah daripada harta-harta manusia, terutama ketika mereka menyedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi kenapa digandingkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an perintah bertauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam banyak hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang keutamaan dan sekaligus larangan, ancaman orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Rasulullah SAW ketika ditanya ayul a'mali afdal, amal mana yang paling mulia, yang Rasul katakan pertama kali as-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Kemudian kata Rasul ketika ditanya amal apa lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula Rasul SAW mengatakan ini bentuknya ancaman, salasatun la yadkhuluna jannah, 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga. Kata Rasul diantaranya al-aq, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian mudminul khamar, yang kecanduan minuman keras, dan mukadzibun bil qadar, dan yang mendustakan takdir. Bahkan Rasul juga mengatakan dalam riwayat yang lain, salasatun la yanzuru ilaihim yaumal qiyam, ada 3 golongan yang Allah tidak melihat kepada mereka. Di antaranya tadi al-aqli walidai, orang yang anak yang durhaka kepada orang tuanya, al-mar'atul mutarajjilah, perempuan yang menyerupai laki-laki, ad-dayyus, kemudian kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan terhadap keluarganya. Ini sekali lagi hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan dalam riwayat juga Rasul mengatakan babani muajjalani, 2 dosa yang muajjalani uqubatuhuma, yang disegerakan azabnya di dunia. Di antaranya al-baghyu wal uquq, berbuat zalim, melampaui batas, dan atau durhaka kepada kedua orang tua. Maka sekali lagi seorang hamba yang menghendaki kebahagiaan di dunia wal akhirah, di antara jalannya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau sudah durhaka, jangan harap ada kebahagiaan, ketenangan di dunia wal akhirah. Ini ancaman dari Rasul. 2 dosa yang akan dipercepat oleh Allah siksanya di dunia, al-baghyu wal uquq, berbuat kezaliman dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Kita mau bacakan sedikit dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang masalah huququl walidain. Kata beliau, inna haqqal walidain alaika anta barrahuma, hak kedua orang tua atasmu yaitu engkau wajib berbakti, berbuat baik kepada keduanya. Wa dzalika bil ihsan ilaihima qaulan wa fi'lan bil mali wal badan, yaitu dengan berbuat baik kepada keduanya, entah dengan ucapan dan dengan perbuatan, baik dengan harta maupun dengan tenaga. Apalagi yang diberikan kelebihan harta, jangan bakhil kepada orang tua. Apalagi di saat bulan suci Ramadan ini, sedekah kepada orang miskin pahalanya luar biasa, apalagi kepada orang tua. Apalagi memberi makan orang tua yang terutama yang miskin, yang membutuhkan pertolongan
kita. Luar biasa pahalanya. Bahkan Rasul SAW mengatakan, Man ahabba an yubsata fi rizqi wa yulta fi athari falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia menjalin tali silaturahim. Ini lebih umum untuk kerabat, apalagi untuk orang tua. Luar biasa. Maka sekali lagi, ini ladang pahala bagi kita kalau masih ada orang tua yang hidup di tengah-tengah kita, maka ini kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Apalagi juga Rasul mengatakan, raghima anfum ri'in adraka abawai indal kibari falam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka seseorang yang mendapati orang tuanya sudah lanjut usia, namun kedua orang tuanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Dalam artian, orang itu tidak berbakti kepada orang tuanya yang masih hidup di tengah-tengahnya, maka dia pun apa? Naudzubillah min dzalik, masuk neraka. Ya, adanya orang tua di tengah kita ini sekali ladang pahala, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, tamtasil amrahuma fi ghairi ma'siyatillah. Wajib engkau melaksanakan perintah orang tua selama tidak bermaksiat kepada Allah. Wa fi ghairi ma fihi dararun alaika, dan selama tidak memudaratkan dirimu. Talinu lahumal qaul, engkau ucapkan ucapan yang lembut kepada keduanya. Wa tabsut lahumal wajah, berseri-seri ketika melihat mereka. Wa taqum bi khidmatihim 'alal wajhil laik bihima, dan engkau membantu keduanya sesuai dengan yang layak bagi keduanya. Wala tattajar minhuma indal kibar wal marad wad da'af, dan jangan pernah banyak mengeluh atau jangan mengeluh ketika engkau berkhidmah kepada keduanya, apalagi di saat keduanya sudah tua, sudah dalam keadaan sakit-sakitan, dalam keadaan lemah. Sekali lagi, mereka adalah ladang pahala bagi kita. Bahkan ketika mereka meninggal dunia pun masih banyak cara untuk kita berbakti kepada mereka. Di antaranya mendoakan mereka, Rabbighfirli wa liwalidayya, dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua yang meninggal dunia. Seperti dalam Sahih Bukhari Muslim, ada seseorang, kata Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan belum sempat berwasiat. Kalaupun dia sempat berwasiat, dia akan berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun intasadaqtu anha. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, apakah ibuku yang telah meninggal tadi itu dapat pahala kalau aku bersedekah dengan pahalanya, dengan niat pahala untuknya? Kata Rasul, na'am, iya. Dan ini kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, sedekah pahalanya bisa mengalir kepada yang telah meninggal dunia. Ya, dalam kaidah ulama, menghadiahkan pahala kepada yang meninggal dunia itu sampai kalau ada dalil khusus tentangnya, seperti sedekah tadi. Demikian pula dengan haji wal umrah. Boleh, misalnya orang tua kita belum pernah haji, kita sudah pernah haji, kita punya kelebihan rezeki, kita haji yang kedua, niatkan untuk apa? Orang tua. Demikian pula dengan ibadah umrah, karena ada hadis yang sahih tentangnya. Demikian pula di antara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, dengan kita berbuat baik kepada teman-teman dekatnya, keluarganya. Ini juga kata Rasulullah SAW, termasuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Baik, kita lanjutkan lagi, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, taat kepada orang tua dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah. Demikian pula ijtinabi nahyihima, meninggalkan larangan keduanya. Wal infaq alaihima, menafkahi keduanya. Wa ikram man lahu ta'alluqun bihima, dan sekaligus menghormati orang-orang yang punya keterkaitan dengan orang tua. Sahabat, teman dekat orang tua, tetap dijalin persaudaraan ataupun persahabatan dengan mereka. Wasilaturrahim alatila rahimalaka illa bihima. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, walil ihsan biddar, perlu dipahami
berbakti kepada orang tua itu lawannya ada dua. Mungkin banyak orang mengira yang dilarang itu cuma durhaka, mencaci makinya, menghardiknya, memukulnya, naudzubillah min dzalik, seperti yang kita dengarkan di media pada akhir-akhir luar biasa, anak-anak yang durhaka di mana-mana, bahkan ada yang tega membunuh orang tuanya. Maka bagaimana orang itu bisa meraih kebahagiaan kalau sudah sampai demikian durhakanya kepada orang tua? Ya, bahkan ada yang menuntutnya, ya, memenjarakannya. Naudzubillah min dzalik. Apa yang bisa diharapkan dari anak yang durhaka? Naudzubillah min dzalik. Ya, kata Syekh, durhaka itu ada dua maknanya. Adamul ihsan, kita nggak berbuat baik kepada orang tua, itu sudah durhaka. Kita cuek kepada orang tua, kita nggak pernah menyakiti dengan lisan, kita nggak pernah memukulnya misalnya, tapi kita juga nggak pernah berbuat baik, itu juga durhaka kepada orang tua. Atau mungkin kita hidup jauh dari orang tua kita, nggak pernah nelpon, nggak pernah ngasih kabar apa-apa, nggak pernah ngasih hadiah dan seterusnya. Ini juga kategorinya durhaka. Ya, kata beliau, adamul ihsan, tidak berbuat baik kepada orang tua itu adalah bentuk durhaka. Wakil demikian pula dengan al-isaah. Ini jelas, yaitu menghardik ataupun berbuat kejelekan kepada orang tua. Ini durhaka yang sangat jelas terang benderang. Namun tadi yang banyak tidak dipahami, cuek, tidak mau tahu, tidak mau memperhatikan orang tua, itu juga termasuk durhaka. Wakilahuma manhyun an, dan keduanya dilarang dalam syariat. Kita pindah kepada hak yang ketiga, wabidil qurba, berbuat baiklah kepada karib kerabat. Aidon ihsanan wa yasmal dzalik jami'al aqarib qarubu amba'udu. Karib kerabat entah yang jauh maupun yang dekat. Ya, kalau istilah kita kan ada saudara kandung, ada sepupu, ada apa lagi? Minduan ya kalau apa namanya? Bahasa-bahasa kita ini. Ya, pokoknya demikianlah. Ya, kerabat yang dekat maupun yang jauh, ada hak mereka atas kita untuk kita tunaikan. Dengan apa kata beliau? Bi an yuhsin ilaihim bil qauli wal fi'l, dengan berkata yang baik, berbuat baik kepada mereka. Bahkan kata Rasul, sedekah kepada orang miskin cuma dapat satu pahala, pahala sedekah saja. Namun kalau kita bersedekah kepada karib kerabat, apalagi yang masakin, maka kita dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dan mungkin pernah kita sampaikan sejak dahulu kala, sebetulnya kata-kata silaturahim itu hanya untuk karib kerabat. Namanya ar-rahim, yang ada tarik rahim dengan orang tua kita. Ya, maka keliru kalau istilah itu digunakan untuk teman-teman yang nggak punya, ya, dalam rangka syariatkan kadang-kadang reuni, ya, untuk mempererat silaturahim. Sebetulnya silaturahim itu apa? Karib kerabat sebetulnya. Nah, maka tidak benar kalau misalnya dalam rangka tadi reuni teman-teman sekolah yang nggak ada tali kekerabatan, pakai hadis man ahabba an yubsata fi rizqi wa yunsa fi asari falyasir rahimahu. Ini sekali lagi apa dampak salah menggunakan istilah syar'i? Apa itu? Yaitu salah mengambil apa? Nas, hadis-hadis. Seperti guru matematika ngajar matematika memakai hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Padahal hadis itu ilmu yang berkaitan dengan apa? Agama, bukan berkaitan dengan masalah urusan dunia. Tanpa kita menutup mata pentingnya ilmu-ilmu dunia. Tanpa kita menutup mata pentingnya tetap menjalin hubungan dengan teman-teman, ya, secara apa? Syar'i tentunya. Namun jangan asal memakai hadis, memakai nas yang bukan pada apa? Tempatnya. Dan itu sekali lagi kesalahannya dari salah apa? Memakai istilah, ya, salah memakai istilah, nanti akhirnya salah memakai apa? Dalil. Nah, silaturahim ini sekali lagi asalnya hanya untuk karib kerabat saja. Nah,
Wa yasma dzalika jami' aqarib qarubu am ba'udu bi an yusin ilaihimul bil qaul wal fi'l wa alla yaqta bi rahimihi bi qauli au fi'lihi, dan agar seseorang tidak memutuskan tali silaturahim dengan karib kerabatnya. Dan sudah kita sampaikan tadi keutamaannya, barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan usianya atau dibarakahi usianya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini dengan apa? Karib kerabat, entah yang jauh maupun yang dekat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di melanjutkan pembahasan tentang hak yang keempat, wal yatama, anak-anak yatim. Siapa anak-anak yatim? Alladzina faqadu aba'ahum wa hum shighar. Definisi anak yatim dalam syariat, dalam definisi ulama, mereka yang kehilangan ayah mereka sedangkan mereka dalam keadaan masih kecil, belum baligh. Itu definisi yatim. Jangan mengatakan anak yatim padahal usianya sudah 40 tahun. Ya iya, semuanya orang pasti akan jadi anak apa? Yatim kalau definisinya tadi. Ya, pasti orang tuanya meninggal dunia ataupun mungkin dia yang meninggal dulu. Cuma intinya ini sekali lagi definisi yatim dalam pandangan para ulama, mereka-mereka yang kehilangan ayah mereka, bukan ibu mereka. Ya. Jadi sekali lagi harus dipahami, karena nanti prakteknya kalau sudah salah nanti salah. Ya. Anak yatim mereka-mereka yang kehilangan ayah mereka sebagai tulang punggung kehidupan mereka. Nah, makanya nanti beda nanti kalau yang ditinggal mati atau yang meninggal ibunya dulu, ayahnya masih ada. Apakah berat mendapatkan zakat? Tidak. Ya, karena masih apa? Ada yang menafkahinya. Beda dengan yang ditinggal mati oleh apa? Bapaknya atau ayahnya. Karena sebagai pencari nafkah, dia yang berhak mendapatkan zakatul mal. Nah, kemudian kata Syekh, alladzina faqadu aba'ahum wa hum shighar falahum haqqun 'alal muslimin. Anak yatim punya hak atas kaum muslimin. Bukan hanya saudaranya saja, namun juga secara umum atas kaum muslimin. Dan keutamaan mengasuh anak yatim luar biasa. Kata Rasul SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dan pengasuh anak yatim di surga seperti ini kedudukannya, ya, antara jari tengah dengan jari telunjuk, sangat dekat dengan Rasul di surga. Ini keutamaan yang mengasuh anak yatim, yaitu dengan tentunya memberikan nafkah lahir maupun batin, dalam artian memberikan makan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal untuk mereka yang layak, dan juga mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Bukan sekedar memberikan mereka makan, minum, dan sebagainya, tidak. Lebih dari itu, yang paling penting bagaimana mendidik mereka menjadi anak-anak yang saleh ataupun salehah. Sawa'an kanu aqarib au ghairahum. Mengasuh anak yatim ini entah anak yatim itu masih ada tali kekerabatan dengan kita atau selain kekerabatan. Bika falatihim wa birrihim, dengan mencukupi nafkahi mereka, berbuat baik kepada mereka, wajabri khawatirihim, menghibur mereka karena ketinggalan atau ditinggal mati oleh ayah ataupun orang tuanya, wa ta'dibihim wa tarbiyatihim ahsana tarbiyah. Ini yang paling penting, kata para ulama, mentarbiyah, mendidik mereka dengan baik, ya. Fi masalih dinihim wa dunyahum, demi kebaikan agama dan dunia mereka. Makanya sebaliknya, yang menghardik, yang mendolimi, bahkan yang memakan harta anak yatim, Allah ancam dengan ancaman yang sangat berat. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kedzaliman, maka baginya api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya'kuluna fi butunihim nara.
mereka memakan dalam perut mereka api neraka. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di berpindah kepada penjelasan hak yang berikutnya. Hak yang keberapa ini? Yang kelima. Hak Allah, hak orang tua, hak kerabat, hak anak yatim. Hak yang kelima, hak al-masakin. Wa humul ladzina askanat humul haja wal faqr. Yaitu orang-orang yang membutuhkan dan yang tidak cukup harta mereka untuk keseharian mereka. Wal masakin falam yahsulu ala kifayatihim wala kifaya man yamunun fa amara Allah taala bil ihsan ilaihim bisaddi khullatihim wa bidaf'i faqatihim. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka dan untuk kita memberikan harta kita untuk mereka. Dan di antara yang berhak mendapatkan zakatul mal, zakatul fitr adalah al-masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Demikian pula zakatul al-fitr secara khusus tu'matun lil masakin. Itu sebagai makanan bagi orang-orang ahli miskin. Dan sekali lagi, terutama di bulan suci Ramadan, ini salah satu amalan yang sangat dianjurkan, it'amut ta'am. Seperti yang pernah kita sampaikan dari ucapan Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan, innama huwa qiraatul Qur'an wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu bulan untuk baca Al-Quran dan bulan memberikan makanan, terutama untuk al-masakin. Ya, sekali lagi, yang diberikan kelebihan harta, maka hendaklah berlomba-lomba memberikan makan kepada fuqara wal masakin. Dan di antara hikmah Allah mewajibkan puasa atas kita, terutama yang diberikan kelebihan harta, untuk apa? Merasakan bagaimana laparnya orang-orang fuqara wal masakin. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir ayat 183 surat Al-Baqarah yang masih ada di sini juga, bahwasanya puasa diwajibkan atas kita dan orang-orang sebelum kita la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di antara sebab mengapa puasa itu merupakan sebab diraihnya derajat takwa, karena kata beliau orang kaya merasakan bagaimana penderitaan laparnya orang-orang miskin, dan itu akan menggerakkan hatinya untuk apa? Membantu orang-orang masakin, al-fuqara, orang-orang yang membutuhkan. Ya, sekali lagi, bulan puasa Ramadan ini madrasah untuk menggembleng kita berjiwa sosial, terutama tadi membantu fuqara wal masakin, apalagi yang juga ada kaitan dengan kerabat kita. Kita katakan tadi, Rasul bersabda, as-sadaqah lil miskin sadaqatuh. Sedekah untuk orang miskin itu satu pahalanya pahala sedekah. Namun kalau sedekah untuk kerabat yang miskin dapat dua pahala. Ya, sekali lagi harus betul-betul kita pahami dan kita amalkan. Wal haddi ala dzalik wal qiyam bima yumkin minhu. Dan kewajiban kita atas orang-orang miskin, selain kita juga membantu mereka, kita juga menganjurkan orang-orang agar juga membantu mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kemudian beliau melanjutkan hak yang keenam, wal jaridil qurba. Tetangga yang memiliki kekerabatan dengan kita. Al-jarul qarib alladzi lahu haqqani. Tetangga yang punya tali kekerabatan dengan kita. Dia punya dua hak atas kita. Hakul jiwar, hak bertetangga, wa hakul qaraba. Rasul SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, memuliakan dengan memberikan bantuan kalau orang itu membutuhkan. Kalau tetangga kita sakit, kita jenguk. Kalau dia ada kesusahan, kita bantu. Kalau ada misalnya munasabat, ya seperti puasa Ramadan, mungkin kita berikan hadiah, berikan kita berbuka puasa. Artinya harus menjalin betul-betul hubungan yang baik dengan tetangga. Apalagi yang ada tali kekerabatan dengan kita. Bahkan kata Rasul SAW, yusini Jibril, ya, Jibril memberikan wasiat kepadaku, biljar, untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dzanantu annau saywarithuhu, sampai aku kira tetangga itu akan mewarisi harta tetangganya. Ini luar biasa. Bagaimana Islam menganjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga, bukan malah sebaliknya mengganggunya, selalu membuat gosip tentangnya. Tetangganya beli kipas angin, kepalanya yang pusing, ya kan? Hasad, iri dan dengki. Tetangganya beli AC, dia yang kepanasan. Naudzubillah min dzalik. Ini luar biasa, merupakan kata Rasul SAW salah satu sebab kesengsaraan itu tetangga yang jelek. Namun sebaliknya kata Rasul, tetangga yang baik ini salah satu unsur meraih kebahagiaan. Dalam hadis Rasul mengatakan, arbaun minas sa'adah. Ada 4 hal yang merupakan unsur kebahagiaan. Yang pertama kata Rasul, al-jarus soleh, tetangga yang soleh, yang baik, yang enggak mengganggu. Yang kedua, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Kemudian yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kemudian yang keempat, istri as-salihah. Betul ya? Nah, semoga Allah menganugerahkan keempat-empatnya kepada kita semuanya. Lawannya, arba'un minas syaqawah, 4 hal yang merupakan unsur kesengsaraan, yaitu yang pertama Rasul sebutkan al-jarusu, tetangga yang jelek. Yaitu tadi, tetangga yang suka mengganggu, yang suka gosipi tetangganya, yang suka hasad, iri dan dengki kepada tetangganya. Naudzubillahi min dzalik. Padahal ancaman berbuat jelek kepada tetangga ini luar biasa. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya selalu terganggu. Ya. Malam-malam jam 1 ngetok palu, tok, nggak ada kerjaan kecuali mengganggu. Ya. Atau nggak, istilah orang Surabaya, nggak punya udel. Ya. Ganggu tetangganya, namun nggak merasa. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ancamannya kata Rasul, la yadkhulul jannah. Dalam riwayat Rasul mengatakan, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Wallah, orang itu tidak beriman. Meskipun maksudnya tidak sempurna imannya, malam ya'man jaruhu bawa'iqah. Yang tidak, istilahnya yang selalu mengganggu tetangganya. Kata Rasul, orang itu tidak beriman dalam artian tidak sempurna keimanannya. Bahkan ancamannya tadi, la yadkhulu al-jannah. Sekali lagi, tetangga memiliki hak atas kita, terutama hak tetangga dan kekerabatan tadi. Falahu ala jari hakun wa ihsan rajun ilal urf. Falahu ala jari hakun. Tetangga yang memiliki kekerabatan dengan kita memiliki hak tetangga dan hak kekerabatan. Kewajiban kita berbuat baik kepadanya, dan kata-kata berbuat baik ini bisa dikembalikan kepada urf. Urf itu kebiasaan masyarakat, ya. Ya tergantung, mungkin ada orang yang kaya tetangga kita yang ya kan beda-beda, ada kampung, ada perumahan dan sebagainya. Ya kalau di kampung mungkin kita memberikan 1 nasi bungkus itu sudah luar biasa tetangga kita. Tapi kalau sudah perumahan mewah kita kasih 1 nasi bungkus ini ya begitulah. Makanya kata beliau, berbuat baik kepada tetangga ini juga tergantung kepada uruf, selama tidak berbuat maksiat menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang ke-7 masih tetangga, cuma al-jaril junub,
tetangga yang tidak punya kekerabatan dengan kita. Ai alladzi laisa lahu qarabah, yang tidak punya tali kekerabatan. Wa kullama kana al-jar aqrab baban kana akad haqqan. Dan kaidahnya semakin tetangga itu dekat pintunya dengan kita, semakin dianjurkan lebih ya untuk berbuat baik kepadanya daripada yang jauh. Kemudian kata para ulama, kalau ditambahkan di sini, kalau di sini ayat ini kan ada dua macam tetangga. Tetangga yang punya kekerabatan dengan kita dan tetangga yang tidak punya tali kekerabatan dengan kita. Kalau mau ditambahkan lagi, ada 3 macam tetangga dan 3 hak mereka. Tetangga yang kafir, dia punya 1 hak atas kita, tetap wajib berbuat baik meskipun orang kafir. Tidak boleh mengganggunya, tidak boleh mengambil buah mangganya kalau lagi panen dengan alasan ghanimah, nggak apa-apa, orang kafir diambil, haram. Ya, tetap kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kemudian tetangga yang muslim namun tidak punya tali kekerabatan dengan kita, yaitu tadi punya 2 hak, hak sebagai tetangga, hak sebagai apa? Karib kerabat. Dan yang ketiga, tetangga yang muslim yang punya tali kekerabatan dengan kita, maka dia punya 3 hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai karib kerabat. Ini lebih lagi haknya yang wajib untuk kita tunaikan. Ya. Kemudian kata Syekh, alladzi laisa lahu qarabah wa kullama kana al-jar aqraba baban kana akad haqqan fayambaghi lil jar an yata'ahad jarahu bil hadiyah was shadaqah. Maka selayaknya bagi seseorang untuk memperhatikan tetangganya dengan diantaranya memberikan hadiah. Meskipun mungkin dia orang kaya, tidak apa-apa diberikan hadiah yang selayaknya lah. Wasadaqah, diberikan sedekah kalau orang itu tetangga kita miskin. Wadakwah, didoakan kalau dia mungkin kafir bisa didoakan untuk masuk Islam. Kalau dia orang muslim yang toleh ataupun yang menyimpang didoakan mendapatkan hidayah. Walatafa bil aqwal wal af'al, jangan lemah lembut dalam berbicara dengan tetangga. Wa adami adhiyati, dan tidak mengganggunya. Ancamannya berat tadi, la yadkhulu al jannah man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Pindah kepada hak berikutnya yang keberapa? Yang ke-8, wasahibi bil jambi, teman sejawat. Ini ada beberapa penafsiran ulama. Ada yang mengatakan ar-rafiq fis safar, teman dalam safar. Ya. Wakila az-zaujah. Ada pula yang menafsirkan as-sahibi bil jambi adalah istri. Ya. Wakila as-sahib mutlaqan. Ada pula yang mengatakan as-sahib bil jambi artinya teman sahabat secara umum. Mencakup juga siapa? Istri tadi. Mereka punya hak atas suaminya untuk berbuat baik, untuk tidak selalu mengungkit-ungkit kesalahannya. La yafraq mu'minul mu'mina in karya minha khuluqan radhiya minhal akhar. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk membenci istrinya. Kalau dia tidak suka, maka harus dia ingat kebaikan-kebaikan istrinya tersebut. Artinya suami istri punya hak masing-masing yang wajib untuk ditunaikan. Hak suami atas istri, istri wajib taat kepada suami dalam hal yang tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan, idza shamatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al jannah min aibabi al jannati syi'ti. Kata Rasul SAW, perempuan mana saja yang salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya di hari kiamat, masuklah dari pintu surga yang engkau kehendaki. Luar biasa keutamaan wanita
yang taat kepada suaminya, tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Demikian pula tadi, teman sahabat punya hak atas kita untuk kita berbuat baik kepadanya, membantunya ketika kesusahan, menolongnya ketika membutuhkan pertolongan, membela kehormatannya ketika dirusak oleh orang lain. Unsur akhaka dzaliman au madluman. Ini teman yang baik. Fa'ala sahib li sahibihi haqqun zaidun ala mujarradi islamihi. Teman tadi secara umum memiliki hak atas temannya selain hak sebagai muslim, sebagai satu agama. Min musa'adati ala umuri dini wa dunia, membantunya dalam urusan agama, urusan dunia. Wa nushilahu, menasehatinya. Bukan kalau salah malah apa? Dicaci maki di belakang, dighibah, digosipi, dituduh macam-macam. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi hati-hati, harus selektif juga mencari apa? Teman, sahabat karib. Rasul mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung kepada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Jangan berteman dengan orang-orang yang hanya mau bersahabat, berteman ketika kita senang, ketika kita punya harta, punya kedudukan. Ketika sudah tidak punya harta, kedudukan, kita ditendang dan seterusnya. Ini bukan teman yang baik. Maka harus selektif, harus betul-betul berhati-hati mencari teman dekat, sahabat karib. Wal wafa' mahum, harus betul-betul setia dalam bersahabat, berteman. Tadi fisarra'i wa dharra, kata Syekh, fil yusri wal usri. Ini teman yang baik, teman yang selalu ada di samping kita, fil yusri wal usri, dalam keadaan senang ataupun susah. Wal mansyati wal makrah, dalam keadaan kita bahagia ataupun tidak. Intinya sekali lagi harus betul-betul cari teman yang setia. Wa an yuhib lahu ma yuhibbu li nafsihi, mencintai untuknya apa yang kita cintai untuk diri kita. Wa yakrah lahu ma yakrah li nafsihi, dan membenci apa yang dia benci untuk dirinya. Kalau dia tidak mau misalnya dituduh macam-macam, maka demikian pula dia nggak mau temannya dituduh macam-macam. Selama sekali lagi itu di atas al-haq. Wa kullama zadatis suhbah ta'akkada al-haqq wa zad. Semakin lama persahabatan itu semakin bertambah hak-hak tersebut. Nah, kemudian yang ke-9, wa bani sabil, musafir, huwal gharib alladhi ihtaja fi baladil ghurbah, yaitu musafir yang terasing di negeri orang. Aulam yahtaj falau haqqun alal muslimin li syiddati hajatihi. Entah musafir itu dia butuh bantuan atau nggak butuh bantuan, tetap ada hak atas kita untuk kita hormati, untuk kita berikan yang kita mau atau kita mampu untuk kita berikan kepadanya. Wa kanu fi ghairi watani bitablighi ila maqsudihi, paling tidak mengarahkan dia ke tempat tujuannya, au ba'di maqsudihi, atau memberitahukan sebagian daripada apa yang dia inginkan. Wa bi ikrami wa ta'nisi, menghormatinya, menyambutnya dengan baik. Kemudian yang terakhir, wa ma malakat aimanukum. Hak yang ke-10, hak ma malakat aimanukum, ada dua penafsiran. Ai minal adamiin, yaitu dari kalangan budak-budak ataupun orang-orang yang di bawah kita. Wal bahaim, dan juga binatang ternak. Ini sampai di sini Islam luar biasa, bahkan kepada binatang pun Islam menganjurkan kita berbuat baik. Binatang punya hak atas kita. Tidak boleh kita menyakitinya. Bahkan ancamannya berat. Rasul mengatakan udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Ada perempuan yang diazab di neraka karena seekor kucing. Kenapa? Sajanatha, dia memenjarakannya
lahiyat amatha walahiyat sakatha. Dia kurung sampai mati tanpa dia beri makan, dia beri minum, dan tidak pula dia biarkan keluar untuk mencari makan sendiri. Hati-hati. Ya, sekali lagi, inilah keindahan Islam, keistimewaan Islam. Sama binatang pun harus apa? Berbuat baik, apalagi kepada manusia. Bil qiyam bi kifayatihim, memberikan makanan kepada mereka, wa adami tahmilihim ma yashuqqu alaihim. Demikian pula tidak boleh memberatkan binatang tersebut. Misalnya punya unta, punya kuda untuk menaikkan barang, untuk transportasi misalnya, tidak boleh sampai apa? Memberatkannya. Yang layaknya mungkin sekedar yang maksimal dia bisa mengangkut 10 kilo dikasih 100 kilo misalnya. Ini mengadab, menyakiti luar biasa. Kemudian kata beliau, wa i'anatihim ala ma yatahammalun, membantu mereka dalam hal-hal yang mereka butuhkan. Wa ta'dibihim lima fihi maslahatuhum, dan mentarbiyah mereka, ini terutama kepada budak-budak tadi, untuk meraih kemaslahatan mereka. Faman qama bihadil ma'murat fahuwal khadi' li rabbih. Barang siapa yang melaksanakan 10 hak tadi, maka orang itu orang yang tunduk kepada Rabb-nya, al-mutawadi' li ibadillah, yang tawaduk kepada hamba-hamba Allah, al-munqat li amrillah wa syar'ihi, alladhi yastahiqu thawab al-jazil wa thana al-jamil. Maka orang itulah yang berhak mendapatkan pahala yang besar dan pujian yang mulia. Wa man lam yakum bidzalik fa innahu abdun mu'ridun an rabbih ghairu munqadin li awamirihi. Namun barang siapa yang tidak mau melaksanakan 10 hak tadi, maka dia adalah orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau tawaduk kepada hamba-hamba Allah, bal huwa mutakabbirun ala ibadillah, dan dia takabur, sombong kepada hamba-hamba Allah. Makanya Allah tutup ayatnya dengan kata-kata innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, yang membanggakan diri. Hubungannya tadi, yang nggak mau melaksanakan hak-hak tadi, itulah orang sombong, itulah orang yang congkak. Allah tidak suka dengan mereka. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan sedikit dari 10 hak yang wajib ditunaikan dari surat An-Nisa ayat 36 dengan penafsiran dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalimul Mannan. Semoga bermanfaat. Ya, silakan, Pak. Kenapa? Apakah sama orang tua dengan mertua? Tentunya tidak sama, karena Rasul sendiri ketika ditanya misalnya, man ahakku bisahabati ya Rasulullah, siapa orang yang paling layak untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasul mengatakan ummuka sampai 3 kali. Ya, intinya apa? Orang tua terutama ibu beda dengan ibu mertua. Mereka lebih ibu kandung, ayah kandung yang paling layak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Tanpa menutup mata, tetap wajib kita apa? Memperhatikan hak mertua, entah ibu ataupun bapak mertua. Cuma beda. Ya, apalagi kalau kita perinci lagi, kenapa Rasul sampai mengatakan ummuka 3 kali? Karena ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, yang menyusui kita, punya 3 apa? Keistimewaan. Mertua tidak. Maka sekali lagi, tidak boleh dibalikkan. Wah, baik kepada mertua, kepada orang tua tidak baik. Ini sangat keliru. Dua-duanya wajib kita berbuat baik kepada mereka, namun skala prioritas tetap orang tua kandung. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Kenapa? Kerabat jauh? Iya. Iya, kerabat yang bukan muslim ya. Bukan muslim dan jauh juga kerabatannya.
tetap seperti yang kita sampaikan tadi, tetangga saja yang kafir wajib kita hormati, ada hak atas kita, apalagi kerabat meskipun dia kafir. Ya. Ya, apalagi kerabat. Ya, kalau tetangga yang kafir saja wajib kita menghormatinya, membantunya meskipun kafir. Kalau tetangga, ya, apalagi kerabat. Apalagi Allah sebutkan tadi sebelum tetangga hak siapa? Kerabat. Lebih utama lagi meskipun mereka kafir. Ya, sekali lagi. Kerabat jauh tapi tidak ada tetangga jauh di luar kota atau luar pulau gitu. Tapi agama kita. Iya, orang kafir tapi punya tali kekerabatan dengan kita. Iya, ini yang kita bahas bahwasanya kalau tetangga saja, kalau tetangga saja yang bukan kerabat kita, meskipun dia kafir wajib kita berbuat baik, apalagi kerabat meskipun dia jauh, meskipun dia di luar negeri, di luar kota misalnya, tetap wajib untuk kita berbuat baik kepadanya meskipun kafir. Nah, inilah sekali lagi Islam jauh dari terorisme. Islam tidak mengajarkan terorisme, bahkan Islam mengajarkan berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam meskipun semua ada batasannya. Dalam urusan dunia Allah mengatakan la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian, dan Allah suka kepada yang berbuat keadilan. Dalam urusan dunia silakan berbuat baik kepada mereka. Tapi urusan agama, urusan akidah, perayaan hari besar mereka, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Wallahu taala alam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.